تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في آية الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والمستمعين والحمد لله رب العالمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة. رواه البخاري ومسلم. Ikhwanul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah saya kultum mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit atau sesuai dengan propak amal berjalan. Semakin lambat kena diisi, mungkin semakin agak lama. Tapi kalau bablas insyaallah cepat. Ikhwanul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita alhamdulillah masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita telah bisa atau mampu melaksanakan siam Ramadan yang mudah-mudahan siang kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah, sebagai bentuk di mana kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa puasa Ramadan atau qiyamul lail fa insyaallah ini adalah merupakan anugerah yang tiada terhingga yang diberikan kesempatan kepada kita. Karena pada dasarnya atau hakikatnya puasa ini atau siam Ramadan ini amalan yang tidak ada bandingnya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bisiyam fa innahu la mislalah." Kewajiban untukmu berpuasa, maka sesungguhnya puasa ini atau puasa itu amalan yang tidak ada bandingnya dibandingkan amalan-amalan yang lain. Salah satu contoh bagaimana Ramadan yang alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana istimewanya bulan suci Ramadan ini. Kita tahu memberikan makanan terhadap orang yang berpuasa saja, Masya Allah, tabarakallah, Allah berikan pahala sesuai dia orang yang berpuasa. Yang kedua, bahwa sahur Ramadan ini semua kitab suci Allah Subhanahu wa taala turunkan di bulan suci Ramadan, maka dikatakan la mislalahu. Siam Ramadan atau puasa Ramadan ini amalan yang tidak ada bandingnya. Bagaimana tidak? Kitab suhuf atau Injil, Zabur, Taurat dan lain sebagainya itu diturunkan di bulan suci Ramadan, wabil khusus kitab Al-Quranul Karim. Tidak di bulan-bulan yang lainnya, yang semuanya kitab suhuf Ibrahim, Injil, Zabur, Taurat, majmu'atun fil Quran, intisarinya semua dikumpulkan dalam Al-Quranul Karim.
Al-Qur'anul Karim majmu'atun fil Fatihah. Sementara Al-Qur'anul Karim intisarinya Allah berikan dalam suratul Fatihah, dari mulai bismillah sampai waladhdallin. Sementara suratul Fatihah intisarinya adalah majmu'atun bi bismillah. Yang 7 ayat ini Allah kumpulkan dalam surat yang sangat pendek. Ayat pertama yakni bismillahirrahmanirrahim. Sementara bismillahirrahmanirrahim majmu'atun biba'i bismillah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan intisarinya dalam huruf ba, bismillahirrahmanirrahim. Maka tidak heran apabila kita membaca Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita, as-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi. Puasa atau Quran akan memberikan syafaat kelak di yaumul qiyamah terhadap orang yang membaca Al-Quran tersebut. Yang ketiga, ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anahu man qama ma'al iman yang sarifu kepada kataballahu qiyamul lail. Adanya qiyamul lail atau salat sunnah tarawih yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, barang siapa orang yang salat sunnah tarawih ma'al imam, beserta imam, hatta yang sorifa, sampai selesai beserta imam, sampai selesai ya, sampai selesai imam, sampai rampung dengan imam. Bukan berarti yang 8 itu tidak selesai, ya. Bisa saja kita yang 8 pulang dulu, makan sisa buka tadi. Kebetulan buka tadi kita baru 2 mangkok kolak, ya. Mungkin baru kurma 3 butir dan teh manis mungkin 2 gelas. Pulang dulu nggak jadi masalah, ya. Atau digunakan untuk zikir atau tilawatil Quran. Ini bahasanya hatta yang sorifa, ya, hatta yang sorifa kataballahu lahu qiyamul lail. Maka Allah catat pahalanya sama dengan qiyamul lail, salat tahajud semalam suntuk, ya. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang 20 yang 8 sama-sama sunnah, sama-sama ada kekuatan hadis. Ya silahkan saja yang yakin 88, yang yakin 20 akan tetapi bagaimana usahakan hatta yang sorofil ma'al imam, kita beserta imam. Kena mutabaatun, namanya makmum itu harus mutabaatun, harus seiring seirama mengikuti imam. Di mana hadis Nabi mengatakan dalam kitab Bukhari halaman 500 sekian, di mana innama ju'ilul imam litabba'ahu, kita menjadikan satu imam bahwa untuk diikutin, bukan untuk diselisihi. Maka ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak cara yang kita lakukan kalau kita ingin lebih sempurna, lebih afdal, di samping mendapatkan qiyamul lail atau sunat-sunat tarawih, dan kita ingin mendapatkan qiyamul Ramadan atau pahala salat tahajud, maka idealnya adalah di mana sampai witir berserta imam, bukan mufaraqah, bukan memisahkan dengan imam, bukan tidak sah, itu adalah sah, ya, meskipun kita mufaraqah dari imam. Jadi ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dahsyatnya di mana siam Ramadan, bahkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadi bahwa qiyam Ramadan atau saum puasa atau puasa Ramadan adalah puasa yang dinamakan atau amalan bulan suci Ramadan, yakni amalan yang la mislalahu, amalan yang tidak ada tandingnya. Terus yang berikutnya,
di mana Rasulullah SAW masih hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang sering dikatakan oleh para mukhatib, para ustaz, para ustazah dalam kuntum kali ini, mungkin setiap malam tarawih, barang siapa orang yang salat qiyamul lail, salat tarawih, iman kena iman, wa ihtisaban kena Allah. Ihtisaban kiasnya adalah ay kholasolahu fi amalihim. Semua amal yang kita lakukan ikhlas, tidak ada beban. Bagaimana dengan kita? Apakah ada beban ketika sholat sunat tarawih dalam diri kita? Kalau masih ada beban, artinya la solahu, tidak ada keikhlasan, tidak ihtisaban, tidak kena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kena Allah Subhanahu wa taala, maka enjoy, enak, sholatnya enak, baik yang umpamanya yang cepat. Ya enggak terlalu cepat kalau di Masjid An-Nur. Alhamdulillah mudawamah. Tidak seperti di mana di Jawa Timur lah, masa iya sholat sunat tarawih sampai 5 menit, padahal itu kan rukun dan lainnya sama dengan yang wajib, bisa ditinggalkan. Semua itu rusak menurut pandangan saya. Bagaimana Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas sariqatul ladhi ay fis shalah. Sejahat-jahatnya manusia adalah orang pencuri dalam sholat. Waqalu sahabat, lalu sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kaifa tusarriqu fi shalah ya Rasulullah? Bagaimana pencuri dalam sholat? La yutimmu rukuha wa la sujudaha. Pencuri dalam sholat adalah orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Bagaimana itu kalau Jawa Timur? Kalau di An-Nur alhamdulillah ya, alhamdulillah dari dulu kita insyaallah tumanina, tidak seberapa lah, paling grafiknya mungkin kecepatannya tidak seberapa. Itu bisa diikuti oleh kita. Jangan harap, jangan salah kaprah kalau kita menjadi orang makmum. Lihat dalam kita fikih, wal imamu fakabbar. Kalau imam sudah takbir, bukan berarti makmum ini membarengi imam takbir. La sholatalah, tidak termasuk sholat apabila makmum membarengi imam ketika takbir. Allahu Akbar, dia bareng Allahu Akbar. Kalau imam sudah takbir, selesaikan imam takbir dulu, baru diikuti oleh makmum. Begitu juga ketika sujud, ruku, ketika salam. Ini kebanyakan ketika salam, imam assalamualaikum langsung diikuti oleh makmum. Ini adalah salah kaprah. Selesaikan dulu imam salam pertama dan kedua, baru diikuti oleh makmum. Itu yang baik. Maka jangan kita, apalagi ketika sujud, ya kita bangun dari sujud, Allahu Akbar. Makanya wala mudda labdul jalalah, jangan terlalu panjang ketika mengucapkan Allahu Akbar seorang imam. Kalau Allahu Akbar bangun dari sujud, ya makmum mungkin udah ada yang kadon jongkok, ngangkat aja dari sujudnya. Tidak boleh, itu ada aturannya, semua sudah diatur. Begitu enaknya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan aturan yang sudah ada. Maka ikhwanillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit kultum dari Al-Fakir. Mudah-mudahan ada sedikit berbagi ya, mudah-mudahan ada sedikit ilmu yang kita dapati yang selama ini mungkin kita agak kebablasan dan mungkin kena ketidaktahuan. Maka dalam malam ini insyaallah sedikit ada gambaran, mudah-mudahan kedepannya lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan solat sunnah tarawih kita di samping mendapatkan solat qiyamul lail, di samping itu insyaAllah akan mendapatkan solat malam semalam suntuk yang dinamakan tahajjud billah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.